الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالتفقه في الدين وأرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين وأصلي وأسلم على نبي محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini dengan nikmatnya, dengan taufiknya, pada malam hari ini 29 Sya'ban 1443 Hijriah kita dapat dipertemukan kembali di program live kajian yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 Al-Furqan TV. Insyaallah kajian kita melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqh Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, melanjutkan pada nama Allah yang keenam, Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustadzuna Abu Rima LC hafizahullahu ta'ala selama kurang lebih 45 ke depan. Selanjutnya bagi pemirsa dan pendengar sekalian yang memiliki pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, dapat Anda sampaikan kepada kami melalui pesan WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Kami ulangi sekali lagi di nomor 0812 5952 1312. Baik, langsung saja kita simak bersama kitab Fiqh Asma'il Husna, nama Allah yang keenam, Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir, kepada Al-Ustadz alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, segenap pemirsa televisi Al-Furqan maupun pendengar radio Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada detik dan kesempatan kali ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali walau lewat udara, ya. Tetapi hal ini merupakan anugerah yang luar biasa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan ini merupakan perjumpaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengedepankan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita mengakui tentang kenikmatan yang ada itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita jalankan nikmat ini menuju apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk pada pembahasan yang kalau bab, yaitu bab yang ke-23, ya. Di mana Asy-Syaikh hafizahullah tabaraka wa taala menjelaskan secara rinci daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kali ini adalah Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Ya, kita dapati, sering kita dengar dari imam-imam, ya, imam-imam salat, ya, ataupun kita menghafalnya ataupun anak-anak kita, ya, di dalam surah Al-Hasyr, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 namanya yang mulia tersebut, ya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna, ya. Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir, yang sering kita dengar, sering kita baca, tapi mungkin kita belum mengetahui makna dan apa yang terkandung di dalamnya. Sehingga kita mendengar, kita membaca,
nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 3 ini kayak biasa gitu. Ya, tetapi di mana kalau kita mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang indah, barang siapa ahsaha, ya kemarin ahsaha sering muncul di dalam hadis Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar menghafalnya, bukan hanya sekedar mewiridnya, ya berzikir dengannya al-Khaliq al-Khaliq al-Khaliq, kemudian al-Bari 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 al-Musawwir al-Musawwir al-Musawwir, bukan hanya itu, tetapi yang terpenting juga adalah memahami maknanya, mengetahui apa kandungannya, dan konsekuensi kita terhadap nama-nama tersebut itu bagaimana. Itu yang terpenting, ya. Kalau kita lihat di dalam makna al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwir, al-Khaliq itu adalah yang menciptakan, ya, yang menciptakan dari yang belum ada, ya, kemudian Allah ciptakan, ya, al-kainat kullu al-mahluqat, ya, semuanya itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Bari, sedangkan al-Bari itu al-Mujid, ya, yang mengadakan apa yang Allah ciptakan, ya, Allah mengadakannya. Kemudian al-Musawwir, Allah lah yang membentuk rupa daripada apa yang diadakannya tadi, ya, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari urutan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hasr, ya, itu Masya Allah luar biasa, ya. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ini adalah urutan yang indah sekali, ya. Yang kita nggak bisa membolak-baliknya, Al-Musawwir, Al-Bari, Al-Khaliq, nggak bisa, ya, karena Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman itu memiliki hikmah, ya. Semuanya ada hikmahnya. Dan di sini urutannya Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Nah, kita baca. Qala al-muallif hafidhahullahu tabaraka wa ta'ala wa qad jama'a Allahu hadhihi al-asma'a as-salasah fi qawlihi subhanahu huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Allah menyebutkan, Allah rangkai 3 nama tersebut di dalam firman-Nya, yaitu dialah Allah Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk rupa, lahul asmaul husna, bagi Allah atau milik Allah Rabbul Alamin itu nama-nama yang indah. Jadi 3 nama ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berurutan, dan ini bukan berarti diurutkan begitu saja, tidak ada hikmahnya, tidak, tetapi semuanya itu ada hikmahnya yang luar biasa. Ai huwal munfaridu bi khalqi jami'il mahluqat, yaitu dia Allah Rabbul Alamin yang esa, tidak butuh daripada teman, pembantu, sekutu di dalam semua penciptaan daripada semua makhluknya. Jadi Allah munfarid, Allah itu Maha Esa di dalam penciptaan semua makhluknya. Maka di sini adalah terkandung padanya tauhid rububiyah, di mana Allah Rabbul Alamin ketika menciptakan semua makhluknya, Allah enggak butuh dengan yang lainnya. Wa bara'a bi hikmatihi jami'al bariyat, dan Allah Subhanahu wa taala mengadakan makhluknya tadi dengan hikmahnya terhadap semua al-bariyat. Bariyat itu kalau kita lihat dalam surah Al-Bayyinah, itu khairul bariyah, sarul bariyah. Bariyah itu artinya adalah makhluk, gitu ya. Kemudian al-bariyat di sini adalah jamak muannas salim, kan gitu. Tetapi kalau kita lihat, ya, jamak-jamak yang lain ada yang namanya baroya, ya. Jamak daripada bariyah itu adalah baroya. Kalau di sini al-bariyat, bariyat itu jamak daripada bariyah, bariyatan, bariyat, itu jamak mudzakkar salim, ya. Wa sawwara bi ihkamihi wa husni khalqihi jami'al kainat, dan Allah membentuk rupa dengan ketetapannya, dengan hukum-hukumnya, dan juga sebaik-baik penciptaannya pada semua makhluknya. Jadi Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengadakan, dan Allah lah yang membentuk rupa terhadap jami'al kainat, semua makhluknya. Fa khalaqaha, Allah lah yang menciptakan semua makhluk. Wa abda'aha, ay ajadaha, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya. Tadi dari al-bari, ya, aujadaha, au abda'aha.
Wa fataraha fil waqtil munasibi laha, dan Allah menciptakannya itu dengan waktu yang sesuai bagi para makhluknya. Kenapa kita diciptakan pada zaman ini? Karena itulah yang munasib, yang cocok bagi kita. Kenapa kita tidak diciptakan dulu pada zamannya Nabi kita Muhammad SAW? Karena ya tidak cocok gitu ya, tidak sesuai dengan waktunya. Ya, ini wa fataraha fil waqtil munasibi laha. Wa qaddara khalqaha wa ahsana taqdirin, dan Allah Rabbul Alamin menetapkan, menakdirkan, mengukur ya, ada ukuran yang pasti di dalam penciptaan semuanya tadi, dan juga sebaik-baik daripada penetapan, sebaik-baik daripada ukuran. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita hidup pada zaman ini, maka itu adalah sebaik-baik ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa sana'aha atqana sana'in, dan Allah Rabbul Alamin telah ya membuat kita gitu, mengadakan kita mungkin ya, atamma sana'in, dengan sesempurnanya pengadaan. Wahadaha limasalihiha, dan Allah Rabbul Alamin telah menunjukkan kepada makhluknya ya untuk apa? Kemaslahatan mereka. Wa a'ta kulla syai'in khalqahu allaiqa bihi, dan Allah telah memberi kepada semua makhluknya ya, kepada semua makhluknya allaik ya, sesuai bihi dengannya. Allah Rabbul Alamin kadang memberikan orang itu ukurannya banyak ya, pada hartanya itu allaik bih ya, sesuai dengan orang tersebut. Tapi belum tentu ya seseorang yang lain kemudian jika diberi harta yang melimpah misalkan, itu baik atau layak baginya, belum tentu. Terkadang orang itu dikasih harta yang berlebihan akan membuat dirinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuat dia hanyut dan juga larut di dalam kemaksiatan sehingga tidak layak baginya. Ya, ada orang itu kalau dia diberi kemiskinan itu jauh lebih afdal ketika Allah Rabbul Alamin memberikan harta melimpah kepada dirinya. Karena sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi pas-pasan dalam hartanya misalkan ya, kemiskinan ya, maka itu jauh lebih ya mendekatkan dirinya ya menjadi bersabar, jauh lebih bersabar dan bisa mensyukuri apa yang ada gitu, ketimbang dia nanti diberi berlebih ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat dia lupa, tidak bersyukur, sombong, dan juga hanyut di dalam kemaksiatan. Yang jelas Allah Rabbul Alamin memberikan segala sesuatu pada makhluknya itu yaitu sesuai dengan kelayakannya. Summa hada kulla mahlukin, kemudian Allah Rabbul Alamin memberikan petunjuk kepada semua makhluknya, lima hayya'a wa khalaqalah atau khuliqalah ya. Dan Allah Rabbul Alamin memberikan petunjuk kepada semua makhluknya sesuai dia itu dikondisikan Allah itu seperti apa, dan dia itu diciptakan untuknya gitu. Ya, maka hendaknya kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin dengan bentuk, dengan kondisi ya yang sedemikian ini, alhamdulillah kita beriman bahwasanya itu takdir yang terbaik buat kita. Ya, jangan sampai kita kemudian mencela takdir, ya mencela keadaan yang ada pada kita pada saat ini, ya yang dimana kita tidak mampu ikut andil di dalamnya. Ya contohnya mungkin ya tentang takdir daripada keilmuan kita, sudah belajar ya luar biasa gitu, waktunya sudah dioptimalkan dan juga bersungguh-sungguh dalam segalanya, tapi kemudian kita masih seperti ini gitu dalam keilmuan, maka sudahlah kita beriman bahwasanya itu takdir yang terbaik ya bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam. Fal khaliqu huwal muqaddiru au muqdiru lil asya'i ala muqtada hikmatih. Maka yang dikatakan al-khaliq, yang maha pencipta, itu siapa? Al-muqdir. Dialah yang menetapkan lil asya' pada semuanya. Ya, maksudnya al-asya' di sini adalah makhluk-makhluknya ala muqtada hikmatih, sesuai dengan apa? Dengan keharusan daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dia itu yang dikatakan al-khaliq adalah al-muqdir lil asya'i ala muqtada hikmati. Kemudian wal bari,
Siapa al-bari itu? Al-mujid, yang mengadakan laha terhadap ya segala sesuatu tadi, lil asya tadi, ba'dal adam, ya, dari setelah tidak adanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan al-bari itu adalah mengadakan dari yang tidak ada, ya. Wal musawwir ay al mahluqati wal kainati kaifa syaa. Ya, yang dikatakan musawwir adalah yang membentuk rupa semua makhluknya kaifa syaa, ya, sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Ya, ada orang ya satu keturunan gitu ya, satu ayah dan satu ibu, tapi berbeda, satunya hitam, satunya putih. Ya, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya musawwir. Satunya dibikin qasir, satunya tawil gitu ya, satunya pendek, satunya tinggi. Ada kan dalam satu satu rumah, satu keturunan seperti itu. Ya, itu kehendak Allah Rabbul Alamin. Itulah yang dinamakan al-musawwir. Fal-bari'u al-musawwiru fihima kama qala Ibnul Qayyim tafsila li ma'na al-ismil khaliqi. Maka al-bari al-musawwir fihima, di dalam keduanya itu sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahu wa ta'ala secara terperinci terhadap makna ismul khaliq bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu azza wa jalla idza arada khalqa syai'in, jika Allah Rabbul Alamin itu berkehendak untuk menciptakan sesuatu, qaddarahu bi ilmihi, maka Allah telah menetapkan ukurannya dengan ilmunya, wa hikmatihi, dan juga hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya, ingat kalau Allah Rabbul Alamin ingin menciptakan sesuatu ya dari makhluknya, maka Allah tetapkan ukurannya itu dengan ilmunya dan hikmahnya. Tsumma bara'ahu. Ini proses ya. Yang pertama tadi kan khaliq gitu, dikatakan Allah Rabbul Alamin huwallahul khaliqu kan gitu. Kemudian dikatakan di sini oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala secara terperinci daripada makna khaliq itu adalah apabila Allah menginginkan ciptaan, ya, menciptakan sesuatu, kemudian Allah menetapkannya dengan ilmunya dan hikmahnya. Setelah Allah menginginkan penciptaan tersebut dan telah mentakdirkan dengan ilmu dan hikmahnya, tsumma bara'ahu ay aujadahu. Setelah Allah menginginkan penciptaan sesuatu dengan takdirnya, ya, dengan ilmu dan juga hikmahnya tadi, kemudian Allah mengadakan, ya, wifqa ma qaddara fi surah, ya, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin tadi fi surati, ya, dalam rupanya itu seperti apa, bentuknya seperti apa, allati sa'aha wa aradaha subhanah, yang dimana yang telah dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit pembahasan tentang, ya, kita melihat di sini sa'aha wa aradaha. Itu kalau kita tinjau dari bahasa Indonesia kayaknya sama aja ya, sa'a arada. Ya, apa yang dimaksud keinginan gitu. Tapi bagaimana menurut para ulama, ya, rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, di dalam sa'a arada yang terkait dengan Allah Rabbul Alamin, ya, terkait dengan Allah Rabbul Alamin. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tertentu gitu ya, Allah Rabbul Alamin mengungkapkannya dengan sa'a, ya, masa akan wa ma lam yasa lam yakun gitu, wa ma tasauna illa iyyasa Allahu Rabbul Alamin. Terkadang Allah Rabbul Alamin juga menggunakan arada, ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, ya, di dalam terkait dengan Ramadan, ya, puasa Ramadan, Allah Rabbul Alamin berfirman, ya, dalam surah Al-Baqarah, ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, sebagian para ulama itu menyatakan bahwasanya sa'a wa arada, masyiah wa irada itu sama aja katanya gitu ya. Sama dalam makna. Ya, sama dalam makna. Tetapi ada juga sebagian ulama yang membedakan antara masyiah dan iradah, ya, dengan
ta'rif yang berbeda-beda. Di antaranya kalau kita ambil ya salah satu daripada penjelasan para ulama yaitu tentang masyiah. Masyiah itu harus terjadi, gitu ya, harus terjadi. Ya, harus terjadi. Tetapi kalau iradah itu belum tentu terjadi. Walaupun Allah Rabbul Alamin menginginkannya, ya, tetapi ya tidak melazimkan terjadi. Perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala seperti tadi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah mereka itu inginkan yang mereka inginkan ya, kecuali ya sesuai dengan keinginan Allah Rabbul Alamin. Jadi apa yang sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin pasti terjadi. Ya, keinginan kita, ya masyiah kita sesuai dengan kehendaknya Allah Rabbul Alamin, maka pasti terjadi. Tapi kalau iradah ya belum tentu terjadi. Bukankah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kita perhatikan Allah menginginkan apa? Kemudahan. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat betapa banyak orang yang masih bergelimangan di dalam kesulitan, ya. Rabbul Alamin ya memberikan kemudahan, ya, dan tidak menginginkan kesulitan. Contoh saja dalam permasalahan puasa, ya, dalam konteks ayat tersebut, ya, maka Allah Rabbul Alamin menginginkan kemudahan barang siapa yang safar, kemudian Allah Rabbul Alamin memberikan rukhsah baginya untuk iftar, kan gitu. Tetapi diwajibkan untuk membayar pada hari-hari di luar daripada puasa Ramadan. Bukankah kita melihat orang yang teramat mengambil resiko, ya, masakoh yang tinggi, kesulitan yang tinggi. Ya, Allah memberikan rukhsah, tetapi ketika dia safar dalam keadaan sulit, berat dan sebagainya, kemudian dia memaksa untuk berpuasa sehingga memberatkan dirinya. Ya, kita lihat banyak orang-orang yang sedemikian ini. Ya, orang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kemudahan, tetapi mereka justru mempersulit daripada diri mereka sendiri. Ini sebagian pendapat dari para ulama yang membedakan antara makna masyiah dan juga iradah. Wallahu taala alam. Qala Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka wa taala al-khalqu at-taqdir. Ya, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka wa taala seorang mufassir yang terkenal, ya. Al-khalqu at-taqdir. Yang dikatakan penciptaan itu adalah at-taqdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di dalam urutannya huwallahul khaliq, dialah Allah yang menetapkan, kan itu mudahnya kalau mengikuti mufassir Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka wa taala, ya. Setelah Allah menetapkan, kemudian al-bari, apa al-bari? Huwal fariyyu wa huwa at-tanfidu wa ibrazu ma qaddarahu wa qarrarahu ilal wujud. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka wa taala wal apa ini? Bari, ya. Bukan barik karena di sini tidak ada alifnya, ya. Apa wal bar'u, ya. Apa itu al-fariyu? Al-fariyu itu al-mukhtaliqu, yaitu yang menciptakan, yaitu. Wa huwa tanfid, dia adalah yang menjalankan. Wa ibrazuha, dan yang menampakkan ma qaddarahu, semua yang telah Allah tetapkan, wa qarrarahu, dan Allah tetapkan ilal wujud, kepada pengadaan. Jadi yang pertama tadi al-khalqu itu menetapkan, kemudian al-bari' tadi adalah yang menciptakan, ya, atau yang membuat, gitu, ya, yang membuat, ya, atau yang mengadakan. Walaysa kullu man qaddara syai'an wa rattabahu yaqduru ala tanfidihi wa ijadihi siwallah. Dan tidak ada, ya, segala sesuatu yang menetapkan sesuatu kemudian menyusunnya, itu kuasa untuk menjalankan dan mengadakan terhadap yang ditetapkan tadi siwallahu azza wa jalla, kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada, ya, yang bisa menetapkan kemudian mengaturnya, ya, menyusunnya, kemudian dia kuasa untuk menjalankan, ya, mengadakannya itu, kecuali siapa? Allah Rabbul Alamin. Wa qauluhu ta'ala al-khaliqul bari'ul musawwir, ay alladhi idza arada syai'an.
yaitu Allah yang jika menghendaki sesuatu qal kun lahu kun fayakun. Jikalau Allah Rabbul Alamin menghendaki sesuatu, maka Allah mengatakan jadilah, maka jadilah. Ala sifatil lati yuridu, dengan ciri-ciri ya, sifat-sifat yang Allah inginkan. Wassurati allati yahtaru, dan juga bentuk rupa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, pada bentuk apa saja yang Allah kehendaki, rakabak, Allah itu menyusun tubuhmu. Jadi yang tinggi jangan terlalu sombong ya, yang seksi mungkin ya jangan terlalu sombong. Oh, yang membentuk itu adalah Allah Rabbul Alamin ya. Yang pendek jangan terlalu bersedih ya, yang teramat gembrot mungkin ya jangan terlalu bersedih ya. Kadang ada orang itu yang sudah diet Masya Allah mati-matian tapi masih gemuk aja ya. Maka ingat fi ayyi suratin masya'a rakabak ya. Kalau kita sudah berusaha kemudian kok masih tetap seperti itu ya, nggak bisa berubah, maka ingatlah bahwasanya di situ ada aturan main dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membentuk rupa. Yang membentuk rupa itu bukan hanya rupa saja ya, tapi body dan lain sebagainya itu adalah Allah Rabbul Alamin. Walihada qala al-musawwir, oleh karena itu dikatakan Allah Rabbul Alamin itu al-musawwir, yang membentuk rupa ya, yang membentuk rupa. Ai alladzi yanfudu ma yuridu ijadah, yaitu di mana Allah Rabbul Alamin yang menjalankan semua yang diinginkan ya oleh Allah Rabbul Alamin, keberadaannya ala sifatil lati yuriduha, yang sesuai dengan sifat ciri ya daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Maka yang mancung, yang pesek, yang hitam, yang putih, yang keriting, yang lurus, Masya Allah disyukuri saja ya. Karena yang bentuk itu adalah Allah Rabbul Alamin dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi ya pasutri, pasangan suami istri ya. Di awal mungkin bodinya istrinya Masya Allah gitu ya. Tapi punya anak 1, 2, 3, 4 sudah berubah, maka ya sudah disyukuri aja, dinikmati saja ya. Jangan sampai diganti dengan yang lain, kasihan ya. Mereka yang sudah setia menemani dengan penuh kesabaran, cinta dan kasih, dan yang telah memberikan ya anak-anak ya bagi kita. Maksudnya dari mereka ya, istri kita itu yang sekarang sudah berubah bentuknya itu ya dari beliaulah ya anak-anak kita lahir, alhamdulillah ya. Dan tidak perlu ya terlalu sedih, terlalu dipikirkan ya. Itu adalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap bersyukur ya, dan juga menemani mereka yang telah berubah bentuknya ya. Para istri itu yang telah berubah bentuknya, maka semuanya itu dengan kehendak, dan juga adanya seperti itu adalah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatafsirul khalqi huna bitaqdir ya, tafsiran daripada al-khalq itu dengan takdir, yaitu penetapan. Yantadimu bihi dzakara hadhihi al-asma as-salasa ya bitakdir, yang tadimu ya, yang Allah itu menyusunnya ya. Dzakara hadhil asma as-salasa, yang di mana Allah Subhanahu wa taala ya menyusun daripada, kalau kita perhatikan, yang tadimu bihi dzikra hadhil asma as-salasa, yaitu susunan daripada penyebutan itu dengan 3 nama tadi al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwir ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyusunnya. Bihadat tertib, dengan urutan ini al-warid yang datang fil ayati di dalam surah Al-Hasr tadi, ayat berapa, 24 atau berapa? Pada ayat 24. Insyaallah. Coba dicek lagi ya. 24 benar 24. Fal khalqu awalan wa huwa taqdiru wujudil mahluki ya, maka Allah Rabbul Alamin menyebutkan yang pertama adalah al-khalqu, yaitu al-khaliqu ya, wa huwa taqdir, itu adalah merupakan ketetapan, takdir wujudil makhluk, adanya makhluk.
thumma bariyuhu. Kemudian setelah yang kedua apa? Al-bari gitu ya. Wa huwa ijaduhu minal adam. Kemudian Allah mengadakan dari yang tidak ada. Kita itu sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, maka dulunya enggak ada apa-apanya, enggak pernah disebut. Ya. Tsumma ja'alahu bisurah. Kemudian Allah menjadikannya bisurah dengan apa? Dengan rupa. Ya, ada rupanya gitu. Allati sa'aha subhanah, yang sesuai dengan masyiah kehendak Allah Rabbul Alamin. Qala Allah Ta'ala walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Perhatikan di sini juga urutannya, penciptaan dulu baru apa? Bentuk rupa kan itu. Walaqad khalaqnakum, dan sungguh kami telah menciptakan kalian, tsumma sawwarnakum, kemudian kami membentuk rupa kalian sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan dulu, takdir dulu, kemudian baru apa? Allah Rabbul Alamin, yaitu mengadakannya sesuai dengan sifat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal khalqu awwalan tsumma taswir. Maka di sini adalah penciptaan terlebih dahulu, kemudian baru apa? Taswir, yaitu apa? Membentuk rupa. Kama annal khalqa awwalan tsummal bariyu. Ya, sebagaimana Allah menciptakan terlebih dahulu, kemudian Allah baru mengadakannya. Ingat tadi al-khalqu menurut Ibnu Katsir dari apa? At-takdir, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-bariyu adalah al-ijad atau mujid, yaitu Allah Rabbul Alamin yang mengadakannya. Qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba, tidaklah menimpa, min musibatin, dari sebuah musibah pun, fil ardi wala fi anfusikum, baik yang ada di muka bumi ini atau yang menimpa pada diri-diri kalian, illa fi kitab, kecuali telah ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis, ya, maqadir, ya, semua makhluknya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, berapa? Sebelum menciptakannya itu jaraknya adalah 50.000 tahun lamanya. 50.000 sana. Ya. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah mewujudkannya. Mewujudkan apa? Mewujudkan daripada musibah tersebut. Ya, Allah telah menetapkannya dalam kitab. Dan sebelum Allah mewujudkan daripada apa? Musibah yang akan menimpa itu. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya sedemikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dua ayat ini menunjukkan wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya susunan ini, ya, yaitu penciptaan yang dimaksud tadi sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah taala ya memahami dengan apa? At-takdir. Itu. Kemudian baru nabro'aha itu mujid, ya, yang mengadakan apa yang ditakdirkannya. Kalau musawwir tadi yang membentuk rupa, maksudnya membentuk makhluk tersebut, ya, dengan sifat, dengan ciri-ciri yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal bariyatu humul khaliqah. Wal bariyah itu adalah apa? Adalah khaliqah, yaitu makhluk. Wa qad khalaqahumullahu, dan Allah telah menciptakan. Tadi kalau menurut Ibnu Katsir bagaimana? Wa qad khalaqahumullah itu menetapkan gitu, ya. Wa qaddarahumullah gitu, ya. Faja'ala minhum al-kafira, lalu Allah Rabbul Alamin menjadikan sebagian di antara mereka orang-orang kafir. Wa minhumul mu'min, dan Allah juga jadikan sebagian di antara mereka adalah orang yang beriman. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Rabbul Alamin berfirman, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Ya, Dia Allah yang telah menciptakan kalian. Sebagian kalian ada yang kafir dan sebagian kalian ada yang beriman. Wallahu, dan Allah itu terhadap segala sesuatu yang telah kalian lakukan itu basir, maha melihat, ya, maha mengetahui. Faman kana minhum mu'minan muti'an faulaika khairul bariyah. Maka barang siapa
yang Allah telah ciptakan mereka beriman, taat kepada Allah, maka mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Ya, kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita bagian daripada khairul bariyah sampai kematian kita nantinya. Wa man kana minhum kafiran musyrikan faulaika syarrul bariyah. Adapun orang-orang yang telah Allah Rabbul Alamin ciptakan kafiran musyrikan, ya, maka mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Iya dan billah, ya, kita berlindung kepada Allah agar Allah menjauhkan dari kita yaitu syarrul bariyah ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan juga dari orang-orang musyrik, maka mereka itu berada di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sebaliknya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, balasan bagi mereka. Mereka siapa? Khairul bariyah. Ya, balasan bagi mereka sebaik-baik makhluk, orang yang beriman dan beramal saleh di sisi Rabb mereka adalah jannatu 'adn. Ya, surga-surga Aden, ya, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di sekelilingnya, ya, yaitu apa? Sungai-sungai. Ya, kalau kita lihat sungai-sungai itu ada berapa macamnya? Ya, ada 4, ya. Mimma'in ghairi asin, min labanin lam yataghayyar ta'muh, min khamrin laddatil lisyaribin, dan min asalin musaffa, gitu ya. Itu adalah di antara macam daripada sungai-sungai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya, dalam jannatu adn, ya, dalam surga tadi abada, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, ya, di mana Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha Allah sebagai Tuhannya, ya, terhadap Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, yang sedemikian itu bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Dan yang takut kepada Rabbnya itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Adalah orang-orang yang memiliki ilmu syar'i, ya. Innama yasyawwaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah Rabbul Alamin itu dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu syar'i. Ya, kalau kita lihat fenomena, ya, betapa banyak orang yang mengejar ilmu dunia mati-matian, siang malam sampai usianya tua, ya. Tapi mereka itu getolnya mencari ilmu dunia itu, masya Allah, ya. Ada seorang teman yang usianya sudah 60 tahun masih kuliah S3 dalam jurusan dunia. Ini kan nemen kan gitu, ya. Dia lupa, ya, padahal dia tidak pernah mempelajari ilmu agama, ya. Ikut-ikut kajian hampir jarang banget, ya, hampir nggak pernah gitu, ya. Kemudian apalagi menuntut ilmu di ma'had, di pondok-pondok, ya. Masya Allah, padahal ilmu agama inilah, ya, yang akan mengantarkan seorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai usia 60-an tahun misalkan, ya, masih mengejar daripada ilmu dunia, ya. Dia lalai dengan ilmu akhiratnya, ilmu yang membuat dia bahagia dunia dan akhirat, dia lalai, ya. Mereka mengorbankan waktunya, mengorbankan lelahnya, mengorbankan hartanya, mengorbankan sisa-sisa waktu hidupnya gitu, ya, tapi masih dalam urusan dunia. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan petunjuk kepadanya, ya, agar semakin memfokuskan dirinya pada akhirat gitu, ya. Jangan dianggap
kalau dia sudah S2 misalkan ya, S2-nya dunia gitu, ilmu dunia. Kemudian dia sudah terbebas daripada mempelajari nahwu misalkan ya. Apa itu mubtada, apa itu khobar, apa itu maf'ul ya, apa itu istisna ya dan lain sebagainya. Ya Allah, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menyekolahkan putra-putrinya di pondok-pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah, benar. Ini adalah sikap benar. Tapi bukan berarti ibu dan bapak kemudian terlepas daripada mempelajari ilmu syar'i, ya nggak bisa. Anaknya disekolahkan di pondok mempelajari apa itu mubtada, apa itu khobar, apa itu isim, atau itu fiil, apa itu khobar ya. Ternyata ibu dan bapaknya nyantai, ya tidak mau mempelajari ilmu agama. Ini bukankah kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun kan gitu ya. Maka kita juga semangat ya sebagai orang tua yang dulu mungkin ya pada zaman-zaman ana seperti ana ya, seusia-usia ana itu dulunya jarang sekali ya yang mengenal pondok kan gitu. Tapi bukan berarti kemudian ketika saat ini ramai gitu ya pondok-pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian kita tidak punya kewajiban untuk menuntut ilmu, kalla. Ya sekali-kali tidak. Kita tetap ya di dalam pundak kita itu ada beban bagaimana kewajiban ya bagaimana kita mempelajari ilmu syar'i. Ya anak kita pintar ilmu syar'i, kita pun tidak boleh kalah sebagai orang tua ya, harus jauh lebih pintar kalau bisa kan gitu ya. Berlomba-lomba ya fil khairat ya di dalam kebaikan. Suami istri sama mempelajari ilmu agama, anak-anaknya, cucu-cucunya ya masuk ke dalam ma'had-ma'had salaf ya, alhamdulillah. Tetapi ingat, bukan berarti ketika kita telah mengantarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita ya di ma'had-ma'had salafi gitu ya, kemudian kita terbebas. Tidak mempelajari ilmu syar'i, bukan. Ya, tetap kita bersemangat, yang di rumah semangat, yang di pondok semangat. Ini Masya Allah. Betapa indahnya ya sekeluarga berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Wala budda minat tanbih, dan harus ya ada perhatian huna di sini ila anna sirka haula, bahwasanya ya kesirikan mereka itu bittikhadil andadi wasyuraka, dengan mengambil apa? Andad, tandingan, wasyuraka, sekutu ma Allah ya fi al-ibadah. Mereka mengambil tandingan, sekutu ya yang disekutukan, ditandingkan untuk Allah itu fil ibadah, di dalam peribadahan. Ini kalau kita mau merenungkan apa yang dikatakan oleh Syekh Hafidhahullah Tabaraka wa Ta'ala, ini ada sangkut pautnya tadi pembahasan tentang tiga nama tadi, apa? Al-Khaliq, kemudian Al-Bari, Al-Musawwir. Itu ada sangkut pautnya ya. Ketika beliau telah selesai menjelaskan tentang siapakah Al-Khaliq itu, siapakah Al-Bari itu, siapakah Al-Musawwir itu, kemudian di sini dihubungkan dengan realita yang ada bahwasanya mereka orang-orang musyrik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan, bukan dalam Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, tidak. Mereka meyakini itu, ya mentauhidkan Allah di dalam Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, tapi dalam permasalahan ibadah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'anna alladhi bara'ahum huwa Allahu wahdah. Ya, padahal yang telah mengadakan mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya di dalam peribadahan, yang mengadakan mereka itu Allah saja. Bukan Allah dengan sekutu mereka, bukan. Ya, tetapi Allah semata. Amrun fi ghayatis safah. Jika demikian, jika mereka itu mengakui bahwasanya yang mengadakan, yang mau menciptakan, yang membentuk rupa itu adalah Allah semata. Lantas bagaimana mereka kemudian menyekutukan di dalam peribadahan itu, menyekutukan Allah kepada selainnya, kepada makhluknya di dalam peribadahan? Maka di sini dikatakan amrun fi ghayatis safah. Ini ada sebuah perkara yang teramat bodoh, ya, teramat bodoh, ya. Wa nihayatil dhalal, dan ini adalah puncak daripada kesesatan. Jadi perkara yang teramat bodoh dan puncak kesesatan dari seorang hamba itu adalah mengambil sekutu anda suraka ya ma'allahi akhar, ya. Dia mengambil sekutu untuk Allah itu ya dari makhluk-makhluknya, ya, padahal yang menciptakan mereka, mengadakan mereka itu Allah, ya Allah semata. Ya, lantas bagaimana
Allah kemudian disetarakan dengan makhluknya. Bal innahu a'dhamud dzulm. Bahkan ini merupakan apa? Seagung-agungnya kezaliman, wa akbarul jurm, dan sebesar-besarnya kriminalitas, ya, kejahatan. Itu adalah apa? Mengambil tandingan untuk Allah, ya, dari makhluk Allah Rabbul Alamin. Walihada damma bani Israila fi ibadatihimul ijla, ya. Oleh karena itu Allah Rabbul Alamin mencela Bani Israel, ya. Kenapa? Karena mereka mengibadahi al-ijl. Ijl itu adalah patung. Al-ijl itu asli maknanya adalah anak lembu atau anak sapi gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah patung, ya, yang gambarnya itu adalah anak sapi. Wa ja'alahu sarikan ma'allah, lalu dia menjadikan al-ijl tersebut yaitu sekutu bagi Allah Rabbul Alamin. Ya. Wal ijlu hayawanun bahimun. Sedangkan al-ijl itu adalah hewan ternak. La yamliku li nafsihi naf'an wala dharran. Ya. Dia al-ijl ini yang dijadikan sekutu bagi Allah itu tidak memiliki untuk dirinya manfaat maupun mudarat. Ya, tidak bisa. Ya, menolak daripada mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya saja nggak bisa. Ya, bagaimana dengan mereka yang mengibadahinya? Bukankah tadi dikatakan adalah apa? Ghayatus safah, ya, teramat puncak daripada kebodohan, ya, dan juga nihayatud dolal, dan puncak daripada kesesatan. Ya, Allah menciptakan yang namanya al-ijl. Kemudian kenapa mereka menjadikan sekutu bagi Allah? Dia itu makhluknya, dia itu yang diciptakan oleh Allah, tidak memiliki manfaat bagi dirinya maupun menolak daripada kemudaratan. Fadlan an ayyamlik syai'an min dzalika li ghairihi. Terlebih, ya, dia tidak bisa mendatangkan manfaat untuk selainnya. Dia tidak bisa menolak yaitu mudarat untuk selainnya. Ya, betapa ainul ukul, ya, di mana akal sehat mereka. Wa an amilahum, ya, atau wa an amilahum, dan dari perbuatan mereka hada dulmun wa ayyu dulmin. Ini merupakan apa? Kedoliman. Yang mereka mengambil makhluk yang dijadikan sekutu, ya, bagi Allah Rabbul Alamin dalam peribadahan. Ini adalah sebuah kedoliman, ya. Wa ayyu dulmin maksudnya adalah, dan kedoliman yang mana? Ya, tentu saja kedoliman yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dulmun adim. Sesungguhnya apa? Syirik itu adalah sebuah kedoliman yang teramat besar. Masya Allah, ternyata waktunya juga sudah berlalu ya. Sudah lebih dari 45 menit. Ya, kita lanjutkan kita lanjutkan sebentar ya. Setelah itu masuk ke tanya jawab. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika kami berfirman, Allah Rabbul Alamin berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam di qaumihi. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah mendolimi diri kalian, bittikhadikumul ijl, dengan sebab kalian mengambil al-ijl, ya, patung anak sapi ini kalian sembah, gitu ya. Ini merupakan kedoliman, ya. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian kepada zat yang mengadakan kalian. Bari di sini ya. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, yang sedemikian itu ya jauh lebih baik bagi kalian ya inda bari'ikum, di sisi Tuhan yang mengadakanmu. Fataba alaikum, kemudian Allah ya memberikan taubat atas kalian. Innahu wat-tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Wa qala qabla hada bi ayatain, dan Allah Rabbul Alamin berfirman ya dengan ayat ini 54 ya, sebelumnya itu ada dua ayat, yaitu berarti ayat 51 gitu ya. Summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun, ya. Kemudian ketika Allah Rabbul Alamin ya menjanjikan
Nabi Musa alaihissalam untuk diberi Taurat setelah 40 malam ya. Kemudian kalian itu mengambil al-ijl ya setelah Nabi Musa alaihissalam ya selama berapa tadi menuju kepada Rabbnya ya selama berapa 40 malam tadi ya. Maksudnya di tempat yang ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin ya summa takhadtumul ijla, kemudian kalian mengambil al-ijl yaitu patung anak sapi tadi ya yang kalian sembah mim ba'dihi dari setelahnya wa antum dzalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Apa maksud zalim di sini? Adalah mereka menyekutukan Allah dengan makhluknya. Ya, fasyirku asna'ud dzulm. Maka syirik itu adalah sejahat-jahatnya kedzaliman. Wa afdhaih ya atau wa afdhauh, dan juga sekeji-kejinya kedzaliman. Id kaifa yusawwil makhluqan nakisa biman awjadal khaliqata ya. Bagaimana mungkin mereka itu menyamakan makhluk yang serba kurang ya biman awjad, dengan yang mengadakan al-khaliqata, yang mengadakan makhluk, yang menciptakan, mengadakan, yang membentuk daripada makhluk. Wa bara'an nasama ya, dan dialah Allah yang mengadakan daripada an-nas. Nasam itu an-nas ya, manusia, atau dalam makna yang lain adalah yang memiliki ruh itu, dan Allah telah mengadakan semua jiwa yang memiliki ruh. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang telah mereka sekutukan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu tak terasa begitu cepatnya berlalu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada ilmu kita. Ya, saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Tafadhol. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah hasanah ilmu kita, menambah amal kita, dan membuat kita semakin mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik bagi pemirsa dan pendengar sekalian yang ingin bertanya, dapat Anda sampaikan pertanyaan Anda kepada kami di nomor 0812 5952 1312. Baik Ustaz, pertanyaan pertama yang telah masuk di redaksi kita. Pertanyaan pertama Ustaz, apabila ada yang mengatakan kita menjadi muslim atau kafir, taat atau maksiat ini sudah ditakdirkan oleh Allah berdasarkan firman Allah, huwaladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Lantas kenapa kita beramal jika sudah ditakdirkan? Jika ada pertanyaan semacam ini Ustaz, bagaimana kita menjawabnya? Jazakumullahu khairan. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Ya, jika muncul pertanyaan seperti itu, ya, bukankah ya Allah lah yang menjadikan atau menakdirkan seseorang itu beriman, dan juga Allah lah yang menakdirkan seseorang itu kafir, kan gitu. Kemudian atau taat ataupun itu maasi, yang berbuat maksiat, ya, sebagaimana yang datang di dalam ayat yang lain gitu ya. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan amal kalian gitu. Amal dan juga kita itu yang menciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita diperintahkan untuk taat gitu ya? Ketahuilah wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin ya mentakdirkan segalanya. Ya, jelas kita harus meyakini gitu ya. Kataballahu maqadiral khalaiqa qabla an yakhluqa as-samawat wal ard bi khamsina alfa sanah gitu ya, bi khamsina alfa sanah. Allah telah menetapkan takdir-takdir makhluknya, dia itu menjadi orang yang muti, yang taat, atau dia itu menjadi orang yang maasi ya, orang yang asi ya, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir, mukmin dan sebagainya. Ya, ketahuilah bahwasanya kita berada di muka bumi ini beramal, maka itu adalah sesuai dimudahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kita itu diciptakan untuk apa gitu ya. Kalau kita itu diciptakan oleh Allah sebagai ahlul jannah, sebagai orang-orang yang berbahagia nantinya, dan kita mohon kepada Allah agar kita dijadikan ahlul jannah gitu nantinya ya, maka amalan kita itu yaitu kita berjalan menuju surga ini ya. Kita lihat ya,
Kemudian orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka nantinya menjadi ahlun nar wa iyyadan billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya, maka Allah Rabbul Alamin atau orang itu dimudahkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk melakukan amal-amal menuju ke kemana? Ke neraka, kan gitu ya. Maka di antara takdir Allah Subhanahu wa taala juga kita itu mengamalkan sebab, ya, mengamalkan sebab. Ya, bukankah Allah Rabbul Alamin yang mengajarkan kita agar kita itu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ini juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal kebaikan juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah ini tidak tidak aks, ya, tidak mudadah, tidak berlawanan, tidak, ya. Allah Rabbul Alamin menjadikan kita ataupun ditakdirkan kita menjadi ahlul jannah itu juga dengan takdir yang lain, yaitu dengan apa? Mengamalkan amalan-amalan, ya. Bukankah Allah Rabbul Alamin dalam surah Al-Imran ayat yang ke berapa itu? 100 sekian, ya, 30 berapa itu? Ya, agar kita diperintahkan oleh Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, kita diperintahkan untuk bersegera menuju ke ampunan Allah dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya, uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu bagaimana? Imtisalu awamiri wajtinabu nawahi. Itu dengan menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Ya. Kita kan nggak tahu takdir kita itu yang mana gitu ya. Andai kan kita sudah tahu takdir kita itu apa gitu ya, mungkin ya muncullah yang namanya sombong, muncullah yang namanya ngentengke gitu ya, dan muncullah yang namanya mungkin yas, ya, putus asa gitu ya. Ya, dan kita nggak tahu takdir kita itu yang mana, maka kita berusaha gitu ya. Kita husnudzon saja semoga kita menjadi ahlul jannah. Kemudian kita bersemangat untuk melakukan amalan-amalan ahli surga, ya. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah apabila rambut keriting kemudian diluruskan dengan alat-alat modern saat ini termasuk mengubah ciptaan Allah? Kemudian bolehkah apabila memakai minyak-minyak penumbuh jenggot, jambang dan lain-lain? Apa batasan larangan tidak boleh mengubah ciptaan Allah? Tafadhol Ustaz. Nah, barakallahu fik. Tadi di antara nama Allah yang indah adalah Al-Musawwir, kan gitu ya, Musawwir, yang membentuk rupa, ya. Allah yang menciptakan, menetapkan, kemudian Allah yang mengadakan, ya, dari sebelumnya yang tidak ada, kemudian Allah itu membentuk rupa, ya, daripada makhluk tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya apa yang dimaksud dengan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketahuilah wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan, ya, di dalam permasalahan-permasalahan ini di antaranya ada perubahan yang dibolehkan, yaitu ada perubahan yang dibolehkan. Sekarang contoh, ya. Perubahan yang seperti apa yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Contohnya adalah seseorang yang mungkin kulitnya, misalkan aja, ya, kulitnya itu hitam, kelam, kusam gitu ya. Kemudian dia perawatan gitu ya, dengan bedak-bedakan yang dari atau dari alat-alat atau yang diperbolehkan dalam syariat Islam gitu ya, yang tidak haram secara zatnya misalkan atau yang lainnya, maka ini insya Allah ta'ala diperbolehkan. Contoh lagi seperti gigi lah, ya, gigi, ya, ada yang maju, ada yang masuk ke dalam, ada yang miring dan sebagainya. Kemudian ada perawatan dari dokter spesialis gigi misalkan, maka ini nggak apa-apa, ya, bukan sebuah perubahan yang dilarang di dalam syariat Islam. Tapi kalau transgender misalkan, contohnya saja, ya, dia seorang laki-laki kemudian merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala menjadi wanita. Tuh, ini ada sebuah perkara yang dilarang dalam syariat Islam. Allah menghendaki dia menjadi dzakar. Kenapa kemudian dia menginginkan menjadi wanita? Atau sebaliknya, seorang wanita menginginkan menjadi laki-laki.
Ya, naudzubillahi min dzalik. Hal ini adalah tercela. Jadi selama perubahan itu tidak merubah, ya, tidak merubah secara apa ya? Secara prinsip gitu ya. Laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Ya, maka inilah yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau merubah daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Rabbul Alamin yang namanya manusia secara umum alal aglabiyah, mereka itu memiliki alis, ya. Kemudian alisnya dihilangkan. Ini jelas merupakan perubahan daripada yang terlarang ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian ya pada prinsipnya manusia itu secara umum dia itu memiliki alis, kemudian dia tidak mau gitu ya. Maunya apa? Digambar gitu ya. Maka ya Allah, ini tidak diperbolehkan karena ini adalah sesuatu perubahan yang jelas ya. Manusia itu punya alis kemudian dia merubahnya. Kemudian contoh yang lain, misalkan orang itu memiliki hidung, hidungnya bagaimana? Umuman manusia bagaimana kelayakannya? Hidungnya seperti ini. Kemudian hidungnya dirubah gitu ya, menjadi kayak monster gitu ya. Kemudian keadaan ininya kemudian kelihatan mana? Tinggal tulangnya saja kemudian dengan lubangnya gitu. Maka ini jelas merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi kalau merubah seperti apa tadi saya katakan kulitnya hitam, kelam misalkan saja. Kemudian dia dengan alat-alat ataupun berak-berakan yang diperbolehkan dalam syariat Islam yang tidak terkait dengannya keharaman secara zatnya, maka ini saya katakan tidak mengapa, ya. Ataupun mungkin apa ya? Dia pengen agar berjenggot gitu sebagai seorang laki-laki ya. Kemudian dia mengambil minyak-minyakan secara zatnya tidak haram ya. Biasanya ya teman-teman mengambil apa kalau waktu korban itu ya, ada apa gitu minyak pada hewan korban gitu ya. Kemudian sesuatu kemudian ditaruh di bagian-bagian yang ingin keluar daripada rambutnya tersebut, maka hal itu boleh ya. Itu tidak merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik Ustaz, demikianlah pertanyaan yang dapat kita ajukan pada kesempatan pada malam hari ini. Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, demikianlah kajian yang dapat kita kaji di kesempatan pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadzuna Abu Rima LC Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa dan pendengar sekalian yang telah menyimak kajian dari awal hingga akhir dengan seksama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kesempatan-kesempatan berikutnya. Akhirnya kami dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menikmati program-program kami berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.